Samratul amal. Samratu al-amali. Ini adalah bukan samratul amal ya. Satu lagi. Salah buka. Ad-du'aul mustajab. Ad-du'a al-mustajab. Paragrafnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Anda ada 6 grup ya. Jadi saya akan menceritakan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Secara analisis bahasa ad-du'a al-mustajab. Du'a itu adalah masdar dari da'a yad'u. Ini adalah masdar dari da'a yad'u du'aan. Ini adalah fi'il nakis. Fi'il nakis itu yang mempunyai implikasi terhadap isim fa'il menjadi isim mankus. Nakis menjadi mankus. Da'a yad'u du'aan. Dan isim fa'ilnya adalah da'in atau ad-da'i. Apa itu isim mankus? Isim mankus adalah isim yang i'rabnya adalah i'rab takdiri. Maknanya i'rabnya bukan muqaddar, bukan dhahirah ya. Kalau di sini ad-du'a'u, maka ini adalah isim marfu wa alamatur rafihi dhammah dhahirah fi akhirih. Itu secara nahwu. Kalau kita bilang di sini, kalau contohnya seperti hadara ad-da'i. Hadara ad-da'i. Hadara fi'lu madin mabniun 'alal fathi. Ad-da'i fa'ilun marfu ya wa alamatu raf'ihi ad-da'i. Tidak ada ya wawunya kan? Tidak ada domahnya kan? Ini namanya isim mangkus. Ini namanya isim mangkus. Jadi kita bisa bilang bahwa ini kenapa isim mangkus? Karena dia adalah isim fa'il dari fi'il nakis. Ini namanya fi'il nakis. Apa itu fi'il nakis? Fi'il nakis adalah fi'il yang huruf illahnya itu di akhir. Namanya fi'il nakis. Huruf illah itu di akhir. Da'a, roma, masya. Tuh. Masya berjalan kan? Masya, yamsi, baka. Baka menangis. Yabki. Nanti semuanya akan seperti ini. Masya menjadi filenya apa? Masya. Oke, baka menjadi bakin. Roma menjadi Romi. romin. Kemudian jaro menjadi Jarin. kodo menjadi Odin. qadin, seorang hakim ya. Qada artinya memutuskan. Siapa yang memutuskan? Hakim lah. Bahasa Arabnya hakim adalah qadin, al-qadi. Sekarang i'rabnya apa ini? I'rabnya adalah ini semua ya, semua isim fa'il dari isim nakis akan menjadi mankus. Lihat. Nakis menjadi mankus. Isim mankus itu i'rabnya takdiri. Mankusun. Isim mankus adalah ada ya lazimah. Ini namanya ya lazimah. Kita bisa bilang bahwa ini adalah marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah 'alal ya'il lazimah. Nah, sekarang kalau saya bilang hadara da'in. Hadara da'in. Tuh, lebih ekstrim lagi. Bagaimana ini? Da'in ma da'a lillahi da'in. Tuh. Ma da'a lillahi da'in itu menjadi fa'il. Ma da'a lillah hida'in. Da'in di sini menjadi fa'il dan dia adalah isim marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah 'alal ya'il mahdzufah. Di atas ya yang hilang. Kenapa? Karena isim mangkus kalau tidak ada alif lamnya akan hilang. Seperti fi'lu madin. Lihat dari madho yamdi. Isim fa'ilnya adalah
Madin. Fi'lu madin. Kalau kamu kasih alif lam, maka akan menjadi al-madhi. Apakah Anda sudah belajar ini? Belum? Sudah? Ini khas ya untuk seluruh fi'il nakis. Fi'il itu ada 7. Ada sahih, salim, sahih mahmud, sahih mudha'af, kemudian ada misal, ada ajwaf, ada nakis, ada lafif. Bagaimana Anda bisa mengenali semuanya itu? Itu sorof. Dan harus di luar kepala. Kita baru satu huruf nih. Satu apa? Satu kata ini. Jadi merembet kemana-mana. Itu namanya analisis. Oh begitu ya. Jadi doa itu adalah diambil dari da'a, ya dong, berdoa. Doa. Mustajab. Ini adalah isim fa'il atau isim maf'ul? Maf'ul. Isim maf'ul dari istajaba, yastajibu, istijabatan, bahwa mustajib. Wadhaka mustajab. Mustajab. Dzaka mustajab. Dari fi'il apa? Istajabah. Istajaba itu fi'il apa? Mudhari. Istajaba fi'il mudhari. Salah. Di. Istajaba. Istajaba. Fi'il Alif, sin, Madi. ta tambahan. Dia ngikutin wazan Sulasi. istafala. Paham. Ini wazannya istaf'ala. Oke. Jadi ini namanya fi'il apa? Madi. Wazannya apa? Istafala. Istaf'ala itu mujarrad atau mazid? Mazid. Mazid dengan berapa huruf? Empat. Salah satu ahruf. Apa? Berapa? Bisalah satu ahrufin. 3 huruf. Oke. Apa saja yang ditambah? Huruf tambahannya apa saja? Alif. Sin, ta, alif. Alif, Sin, sin, ta. ta. Berarti huruf fi'ilnya apa? Fa'alanya apa? Jaba. Jaba. Jaba itu jenis fi'il apa? Fi'il nakis, fi'il sahih, fi'il misal, fi'il apa? Nakis. Salah. Nakis itu yang Ajwaf. akhir. Ajwaf. Akhir. Nakis itu yang akhirnya huruf ilah. Huruf ilah itu alif, waw, ya. Dan itu di akhir. Ini di tengah-tengah namanya. Ajwaf. Betul, itu namanya ajwaf. Oke, ajwaf. Contohnya seperti apa? Ajwaf itu seperti nama, ya, namu. Failnya Naim. naim, koma, yakumu, Qaim. jaba, yajibu, Jabin. jaib. Ja. Ada naim. Kamu kenapa dirubah? Jaba, yajibu, Jaib. Itu adalah isim. Ada isim apa namanya? Fa'il, diambil dari fi'il nakis, fi'il apa? Ajwaf ya. Jadi ini masdar apa namanya? Isim maf'ul diambil dari fi'il sulasi mazid bisalah seti ahruf, atau lebih cepatnya kita bilang fi'il sudasi. Sudasi maknanya adalah mustajab, itu artinya yang diterima. Baik, jadi doa yang diterima. Ini namanya kita pecah analisis bahasa. Tapi saya terlalu lambat ini. Saya sebenarnya tidak, karena ingin mengenalkan tipikal-tipikalnya per huruf, per kalimat ya. So, jadi saya berniat untuk menjelaskan sehingga tidak ada persoalan lagi. Kemudian yuhka. Yuhka fi'il mabni lil majhul dari haka. Yuhka, dan ini naib fa'ilnya adalah domir mustatir. Takdiruhu huwa. Yuhka annahu kana hunaka tabibun jarrahun syahir. Annahu, anna adalah daripada apa namanya? Nawasib ya. Daripada nawasih ya, sorry. Nawasih yang dia itu tansibul apa? Tansibul isma wa Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. tarfa'ul khabar. Hu ini adalah isimnya,
Domir hu. Domir hu adalah isimnya an, inna wa akhwatuha. Fi mahalli, domir fi mahalli nasbin. Isim Domirun an mabniyun wa ala. Mabniyun ala. Domirun mabniyun ala dam. ala dom. Oke, fi mahalli what? Fi mahalli Nasbi nasbin isim ismun ana. isim anna wa akhwatuha. Naam, kan. Sekarang khobarnya mana? Khobarnya Jumlah. jumlah. Kana hunaka tabibun jarrahun syahir. Kana hunaka. Oke, sekarang kita kana. Kana adalah Harf musyabbah bil fi'il. kana itu adalah nawasikhul jumal juga. Min nawasikhil jumal. Nawasikh min af'alil nawasikh yang tarfa'ul isma wa tansibul Khobar. khobar. Nah, hunaka itu adalah khobarnya, khobar muqaddam. Tabibun ini adalah isimnya, isim marfu. Hunaka adalah isim isyarah, mabni atau Mabni. Hukumnya mabni Ustaz. oke, mabni alal fathi. Bagus. Sekarang kita bilang bahwa dia fi mahalli nasbin. Imam bin Nasbi. Fi mahalli nasbin, na'am. Khobar kana. Oke. Tabibun adalah isim kana. Marfu atau mansub? Marfu. Karena menjadi khobar dari kana. Cukup. Jadi saya tidak akan menjelaskan semuanya. Jadi di sini kalau ada apa kana, maka di situ akan ada apa? Akan ada isim Ada mubtada dan khobar. karena dia masuk ke mubtada dan khobar. Jadi mubtadanya menjadi isim, khobarnya tetap khobar. Seperti ini juga. Ini masuk ke mubtada dan khobar. Baik, sekarang kita lihat di sini secara analisis. Nahu kita cek mana yang yud'a. Yud'a tipikalnya sama dengan yuhka. Yaitu fi'il mabni lil majhul. Yud'a ad-dukturu Hisham. Maka naib fa'ilnya adalah duktur. Oke? Yud'a duktur Hisham. Dan ini tipikal mabni lil majhul. Artinya mabni lil majhul itu sama artinya dengan isim maf'ul. Yaitu dikisahkan. Dipanggil. Dia dipanggil dengan nama Yud'a Dukturu Hisham. Oke, kita cek apakah ada fi'il mabni lil majhul. Ada lagi nggak? Mabni lil majhul itu dari wazan fa'ala menjadi fu'ila. Tuh, menjadi fu'ila. Wa'lina. Bagus, u'lina. Dari af'ala menjadi uf'ila. A'lana itu adalah mazid biharfin. A'lana yu'linu i'lanan. U'lina yu'lanu. Itu kan u'lina. Ini adalah mabni lil majhul. Satu tipikal, satu type ini, satu tipikal. Oke, hanya itu saja dan kita akan melihat fi'il yang mabni lil ma'lum adalah kharaja. Sayalqa. Ini fi'il mabni lil majhul, lil ma'lum, sorry. Kemudian tahbitu. Oke, baik, kita cukup sekarang. Yang namanya fi'il mabni lil majhul itu perlu naib fa'il. Naib fa'ilnya u'lina apa? Domir mustatir, Ustaz. Betul, domir mustatir takdiruhu huwa u'lina. Naam, kita lihat sekarang sudah selesai ini bahasan nahunya. Sekarang coba kita lihat bahasan-bahasan yang asing atau yang spesial. Faja'atan. Lihat, kenapa tiba-tiba dia fathah seperti itu? Karena dia adalah apa? Hal. Hal itu mansub. Dan tiba-tiba. Faja'atan kan maksudnya ucuk-ucuk tiba-tiba. Wa faja'atan wa ba'da sa'atin minat tayran u'lina. Asabaha utlun. Atolun utlun kebir. Bisa babis sa'ib. Nah, jadi
kita lihat tarkib-tarkibnya. Ini namanya tarkib apa? Sifat mausuf. Sifat yang menjadi mensifati yang mausuf. Kemudian ini tarkib apa ini? Tarkib apa ini? Ad-dukturu Hisyamun. Tidak ada yang tahu namanya tarkib? Tarkib itu ada yang 3 itu ya Ustadz. Apa baca tarkib? Badal. Oke, mana badal, mana mubdal minhu? Mubdal minhu Badalnya ad-duktur. Hisham. Badalnya Hisham Ustadz. Oke, bagus. Jadi inilah namanya mubdal minhu dengan mubdal ya. Badal. Oke, sekarang kharaja ala ajalin ilal matari lil musyarakah. Kharaja ala ajalin ilal matari lil musyarakati fil mu'tamar al ilmi. Ini namanya ya apa? Sifat. Ya nisbat, ya sifat untuk mu'tamar. Oke? Al mu'tamar. Kalau saya tukar di sini menjadi halaqah, di belakangnya bagaimana? Fil halaqati Ilmiyati. al ilmiyati. Jadi ini hukumnya apa? Ad-dauliyati. Berarti hukumnya apa? Dauliyah. Tabi. Tabi itu adalah minat tawabi, yaitu sifat Sifat. mausuf. Naam, itu adalah sifat mausuf atau naat Man'ud. Man'ud. mana yang naat, mana yang man'ud? Man'ud ilmi ad-dauli na'at. Man'udnya yang apa? Mu'tamar itu man'ud. Nah, betul. Mu'tamar itu man'ud, al-ilmi itu adalah naat. Ini juga naat. Naat boleh banyak, boleh. Naat boleh enggak ada wawu? Boleh. Kalau panjang boleh ada wawu. Jadi al-mu'tamar al-ilmi wad-dauli boleh. Tidak pengaruh. Ada al-mu'tamar al-ilmi ad-dauli al-ashiri. Seperti itu, al-ashir. Jadi al-mu'tamar al-ilmi ad-dauli al-lughawi at-tibbi. Seperti itu ya. Kalau terlalu panjang kamu kasih wa boleh. Al-mu'tamar al-ilmi wal-lughawi wal-tibbi wal apalagi. Teruskan sampai akhir. Enggak masalah. Hukumnya boleh. Itu namanya hukum naat. Ustaz. Apa dia? Kalau na'at itu kan sifat gitu Ustaz. Sedangkan kalau ada huruf atof itu seperti adanya waw gitu. Kalau sifat itu bisa waw gitu. Gimana cara membedakan antara huruf atof dengan waw yang ada di sifat gitu Ustaz? Kalau sifatnya panjang, kamu boleh pakai huruf waw. Dan boleh tidak, hukumnya jaiz. Sudah dikenali yang namanya atof kan? Namanya apa? Namanya sifat mausuf kan? Oke. Nah, Dan kalau itu atof seperti Muhammad wa Ahmad wa Umar, seperti itu. Ini namanya atof. Oke, jadi kalau sifat dia tetap bukan atof kepada ini, tapi menjadi sifat ke sini. Karakternya adalah sifat itu kembali. Sifat boleh bermacam-macam, tapi mausuf hanya satu. Mausufnya hanya mu'tamar. Naat boleh banyak dan boleh diselingi dengan waw, tapi karakternya adalah man'utnya hanya satu. Kemudian kita lihat ini adalah isim mausul sayalqa. Sa ini apa? itu Istiqbal. asa yang ada istiqbal itu Ustaz, membenarkan. Hanya bisa masuk ke fi'il mudhari', yaitu ini adalah salah satu tanda fi'il mudhari' sa atau saufa, sama. Baik, sekarang kita lihat pembahasan nahwunya saya pikir cukup, dan pembahasan sorofnya kita sudah bincang tentang banyak sorof.
Oke, injazat ini jamak mudzakkar muannas salim dari masdar injaz. Kemudian fajaatan sudah tayran. Tayran ini adalah masdar dari tara yatiru, tayran. Kemudian utlun juga masdar, dia menjadi fa'il kepada asaba. Kemudian itirorian. Ini adalah kenapa dia dibaca ini itirorian? Hal. Oke, itirorian itu hal karena darurat, keadaan darurat. Oke, paham. Sekarang ini fiilnya dari apa? Diambil dari mustaq dari fiil apa? Ittorra. Itorro. Mau wazannya apa? Ibta. Alah. Apa? Ta'ala. Betul, ifta'ala. Lihat dulu. Betulkah ini? Oh. Jadi ini fa fi'il ya? Ini fa fi'il ya? Ini diambil dari betul. Ittorra. Allah Ustaz. Yang benar. Ini dot ini fa fi'il kah? Ini seperti ini. Sama nggak? Ifta'ala. Oke? Yes. Ifta'ala. Itu sama dengan ini. Karena coba lihat. Roknya kan ini mudha'af ya. Ini jenis fi'il mudha'af. Dari dor. Dor. Ashabudu dur. Dor. Nah, dorro. Jadi toknya di sini tambahan, alifnya tambahan karena dia ifta'ala, isdahama. Dal ini tambahan. Seperti kalimat zawaja menjadi isdawaja. Tuh, dalnya tambahan. Ini toknya tambahan ini. Betul tidak? Ini tambahan, tambahan dal, ini tambahan tok. Karena asalnya kalimat zawaja menjadi isdawaja. Zahama menjadi isdahama. Dorro menjadi ittorro. Apakah difahami? Nah, Ustaz. Oke, jadi dia adalah wazan ifta'ala. Betul sekali. Dan ittorro, yattorru, ittiror. Ittiror karena dia fi'il mudha'af. Jadi dia dipecah roknya menjadi ittiror. Naam. Ini cukup, sekarang kita lihat pembahasannya. Pembahasannya kepada pembahasan arti. Coba kita lihat, kalau kita terjemahkan ini, dikisahkan di sana ada seorang dokter jarrah, tabibun jarrahun syahirun, dokter bedah yang terkenal. Dia dipanggil dengan nama Dr. Hisham. Dia keluar tergesa-gesa menuju ke airport untuk mengikuti muktamar ilmi atau konferensi internasional tentang keilmuan. Di sana dia akan dia akan menerima penghargaan atas penemuan-penemuannya yang besar dalam bidang kedokteran. Dan tiba-tiba betul. Dan tiba-tiba setelah 1 jam perjalanan penerbangan, setelah 1 jam pesawat itu terbang, diumumkan atau diumumkan bahwa pesawat mengalami kerusakan besar akibat tersambar petir dan akan akan landing, tahbitu itu landing secara darurat di airport terdekat. Contohnya kalau Anda mau ke Surabaya,
di Kediri dari Jakarta ya, Jakarta Surabaya. Nah, ini Malang. Di Kediri hujan besar kemudian di sambar petir, kemudian dia harus turun ke landasan pacu. Di mana? Di Malang. Nah, Malang dengan Surabaya ini sekitar taruhlah paling lama 3 jam lah gitu. Ya. Jadi kisahnya seperti itulah. Jadi sekarang kita lihat apa ide pokok dari sini. Ide pokok itu begini. Seperti piramida atau piramida terbalik. Bagaimana? Kadang-kadang itu ini kalimat penjelas tuh di bawah. Dan kita bisa bilang bahwa kadang-kadang itu mukaddimahnya di depan, endingnya di sini. Ide pokoknya itu. Ini cara menentukan ide pokok yang mana. Ide pokok adalah sebuah kalimat. Tidak perlu panjang. Bisa dirangkai dari ide-ide yang ada di sini. Bagaimana? Apakah Anda menentukan di depan atau di bawah? Di awal kayaknya Ustaz. Ya, awal ceritanya adalah tentang Dr. Hisham. Ini harus ada. Oke. Kharaja Dr. Hisham. Oke. Ilal matar lil musyarakah mu'tamar ilmi. Cukup. Sampai di sini pun cukup. Jadi kharaja. Kharaja Dr. Hisham ilal mu'tamar. Nah, ini sebagai ide pokoknya. Dan di sini sebetulnya ini terlalu ringkas ya kalau kita buat apa namanya itu analisis teks. Karena apa? Karena paragraf ini terlalu ringkas dan dia tidak harusnya ini namanya kamu ini kan cerita kolosal yang pendek. Kamu kan sudah melihat videonya tadi. Kalau mau membuat analisis teks itu ini tidak standar karena ini adalah sebuah cerita. Tapi kita mulai dari sini karena apa? Kita anggap mudah. Saya berikan Anda teks pengganti sebetulnya itu lebih bagus. Tapi bahasanya susah ya. Lebih mudah yang ini. Oke, jadi kita sepakat bahwa ide pokoknya adalah di sini. Dr. Hisham dia keluar ke airport untuk mengikuti program. Program apa? Ini muktamar atau konvensional. Seminari ya. Seminar ya. Dia akan mendatangi seminar dalam kedokteran. Cukup seperti itu. Nah, ini keadaan seperti ini, keadaan yang ini sebetulnya adalah oke. Kita lihat keadaan ini. Ini keadaan penting sebetulnya. Keadaan apa yang memaksa dia harus landing di airport terdekat karena darurat. Oke, saya pikir ini dulu kita stop. Saya berikan kesempatan ke kelompok ini untuk membicarakan. Coba Anda berikan analisis secara bahasa dulu, kemudian secara sorof dan nahwunya selesai, kemudian coba berikan penerjemahan kisahnya lah. Anda bisa pakai annotation seperti saya ini. Oke, waktu dan tempat saya berikan ke kelompok. Siapa kelompok apa? Yang pertama. Berarti kelompok 2 Ustaz. Ayo silakan. Kenapa nggak kelompok 1? Kelompok 1 udah ngerjain paragraf 1 Ustaz. Loh, gimana koordinatornya? Kan sepakat bahwa saya yang menceritakan paragraf 1. Dikasih taunya gitu Ustaz. Ya udah, kelompok 2. Saya sudah pesan ke koordinatornya ketika memberikan teks ini. Paragraf 1 nanti bagian saya, biar kalian
Setelah itu paragraf 2 sampai habis itu buat Anda. Sehingga Anda tahu bagaimana saya memberikan analisis, memberikan tanya jawab seperti itu. Nah, Anda boleh pakai metode, kamu bisa pakai metode saya, yaitu seperti tanya jawab atau memberikan buat kelas hidup dengan pembahasan diskusi apapun itu dengan tipikal 3 tadi ya, yaitu bahasa, penerjemahan. Kalau penerjemahan salah Anda bisa mengkritiknya. Jadi kawan-kawan yang tidak memberikan presentasi Anda bisa memberikan catatan dan komentar ya, sehingga Anda pun suaranya muncul, tidak hanya mendengar saja. Anda ingin bertanya silahkan. Oke, saya berikan kesempatan ke kelompok 2 sekarang. Oh iya Ustadz, ada sedikit miskomunikasi Ustadz. Gini Ustaz, karena nggak tahu. Jadi sebenarnya yang koordinator kan ketua kelas itu udah menyampaikan apa perintah Ustaz tadi. Cuman mungkin pas dia nyampein ke grup tuh ada sedikit kesalahpahaman aja. Jadi yang seharusnya kelompok 1 nerjemahin sekarang paragraf 2, jadi malah nerjemahin paragraf 1. Tapi seterusnya sama kayak perintah Ustaz. Berpikir. Paragraf 3 itu kelompok 2, terus terusnya ke bawah gitu. Jadi sekarang nih paragraf 2 kosong. Tapi seterusnya. Mari silakan. Oh ya udah Ustadz, Ana ini aja Ustadz. Ini karena kesalahan kelompok saya Ustadz. Itu biar saya yang menyampaikan Ustadz. Atau langsung ke paragraf 3 dulu Ustaz yang udah siap apa di Itu ada yang sanggup loh. Ada yang sanggup. Mana Ustaz? Paragraf 3. Paragraf 2 ada yang sanggup tuh. Oh, paragraf 2 dulu. Nah. Ayo. Ini karena spontanitas mungkin agak kepotong-potong ya Ustadz, nggak apa-apa Ustadz. Tidak masalah. Jadi dari sisi mana dulu Ustadz? Paragraf kedua, tawajjaha, ayo. Tawajjaha langsung i'rab gitu Ustadz. Bisa di-i'rabkan, bisa dianalisis. Kan saya tidak meng-i'rabkan semuanya, tapi saya memberikan pattern-pattern. Kamu bisa nggak? Oh, iya. Dengan itu cepat, artinya lihat ini. Tipikal teks ini namanya mabni lil majhul. Ini mabni lil majhul. Seperti saya tadi. Tuh. Setiap fi'il mabni lil majhul perlu yang namanya naib fa'il. Jadi Anda memberikan analisis seolah-olah sedang mengajar atau memberikan pengetahuan ke orang gitu. Jadi tidak langsung i'rab semuanya. Ya habis waktu, Mas. Oke, paham? Ya Ustadz, mungkin singkat-singkat saja Ustadz. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mungkin saya akan membaca dulu biar jelas nanti i'rabnya juga. Tawajjahat tabibu ila isti'lamatil matari mukhatiban. Ana tabibun alamiyun. Kulla daqiqatin indi tusawi arwaha unasin. Wa antum turiduna an abqa sita asyari sa'atan bintidhari ta'irati. Ajabahul muwaddaf idza kunta ya sayyidi ala ajalatin yumkinuka isti'jarus sayyarati farihlatuka la tab'ud anhuna la tab'udu anhuna siwa thalatha sa'atin bisayyarati. Tawajjaha fi'il mudhari, dia mabniun alal fathi, fa'ilnya yaitu at-tabibu, ila harfu jar, isti'lamati, jam' muannas salim majrur, al-matari, isti'lamati dia sekaligus menjadi mudhaf, al-matari dia mudhaf ilaih, mukhatiban dia menjadi hal.
Ana ini perkataannya dokternya seperti ini. Ana tabibun alami. Ana dia itu menjadi mubtada. Tabibun dia menjadi khabar. Alamiyun dia menjadi sifat. Tabibunnya menjadi man'ut. Alami menjadi na'at. Kulla daqiqatin indi tusawi arwaha unasin. Kullu sih, kullu ya Ustaz. Kullu dia menjadi mubtada lagi. Daqiqatin menjadi apa namanya? Mudhaf ilaih. Indi aduh jadi apa sih? Agak bingung Ustaz, soalnya spontanitas Ustaz. Kurang tahu yang paragraf ini Ustaz. Mungkin dari kelompok saya yang lain bisa membantu ya, biar saya nggak sendirian. Ya, saya bantu. Soalnya mungkin juga ada kesalahpahaman kan, jadi kelompok dua juga ikut bantu. Masalah yang tadi itu, masalah yang tadi, contoh tuh tadi tawajjaha, kalau nggak salah disampaikan fi'il mudhari ya. Sebenarnya tawajjaha ini itu kalau nggak salah itu fi'il madi dari kata tafa'ala. Jadi ngikutin wazan ya gini kan tulisan. Ya. Tafa'ala. Nah, ya gitu. Jadi tawajjaha ini dari kata wazan tafa'ala. Jadi sebenarnya dia adalah fi'il madi. Yang artinya ya Tobib itu dia bertanya kepada tugas bandara kalau nggak salah. Ya, insya Allah kalau nggak salah. Terus setiap waktu apa ini tusawi? Ya, apa ya? Arwaha ini kayaknya dia af'ala. Jadi seperti dia juga fi'il madi ngikutin wazan af'ala. Af'ala adakah af'ala? Astagfirullah. Ya. Terus abqa juga. Abqa ini sebenarnya dia ngikutin wazan ya arwaha apa ya? Ya ragu-ragu masih. Terus ya itu dulu. Mungkin Ana mau melanjutkan lagi Ustaz. Wa antum antum itu menjadi mubtada, turiduna menjadi khabar jumlah fi'liyah. Turiduna itu fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'ihi waw karena dia jama' mudzakkar salim. An itu menjadi amil nasab. Abqa aslinya baqiya ya abqa. Dia tetap ya karena dia amilnya dia terkena amil nasab, dia menjadi abqa, tapi kok tetap ya walhasil gitu. Bantu Ustaz. Itu kan fi'il itu ada pembagiannya, ada fi'il mudhari sahih akhir, ada fi'il mudhari mu'tal akhir, dan ada yang af'alul khamsah, dan itu menurut saya itu termasuk yang fi'il mudhari mu'tal akhir, yang mana akhirannya itu terdiri dari huruf inlat. Itu rofaknya dengan dhamma muqaddar gitu, dan nasabnya dengan fathah dhahir, fathah muqaddar juga, apa fathah dhahir gitu. Oh iya, jadi dia i'rabnya fi'il mudhari mansub wa alamatun nasbihi dhammah muqaddarah gitu ya Ustaz. 16 saatan. 16 itu tamyiz kalau nggak salah ya Ustaz. Oh 16-nya aduh bingung juga ini. Tolong dibantu teman-teman dong. Ya kayaknya bener Pak, lanjut aja Pak. Ya, soalnya dia adat. Maksudnya saatan ya. Tidak apa-apa, lanjut aja. Oh ya, adat ma'dud. Saatannya kalau nggak salah yang menjadi tamyiz.
Bi intidhari, bi harfu jar, intidhari majrur, atau iroti dia menjadi mudhaf ilaih. Ajabahul muwazzaf. Ajaba fi'il madhi mabni 'alal fathah. Ajabahu. Hu itu menjadi maf'ulnya. Maf'ulnya yang kembali kepada at-tabib atau Dr. Hisham. Ajabahu. Hu dhamir muttasil mabniun 'alal dhammah fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Al-muwadzafu dia menjadi fa'ilnya. Idza kunta Kunta ini kayaknya karena dia dari kata kun ini kayaknya dari kata kana, berarti seharusnya apakah dia mengikuti mu'rab i'rabnya kana, yaitu tarkul isma wa tansibul khabar, terus di situ juga ada huruf nida, apakah yang huruf munada dan seterusnya itu mengikuti i'rab nida juga. Mari kita telusuri bersama-sama. Itu kita langsung ke ala ajalah aja. Alah adalah huruf jar mabniun ala kasrah, wa ajalah ini adalah majrur wa ala di huruf isim majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Terus apa lagi? Yumkinuka istijaru as-sayyaratu. Yumkinu itu kayak dia fi'il mudhari marfu' alamat rafi'i dhammah. Ka di sini kayaknya dia dhamir mutasil, tapi dia berfungsi seperti kayaknya maf'ul. Istijaru as-sayyaratu, dia adalah istijaru adalah mudhaf, as-sayyarati berarti seharusnya itu adalah mudhaf ilaih karena dia di kata kedua ada alif lam. Berarti apabila ada dua isim, kata keduanya adalah ada alif lam, berarti bisa kita pastikan dia adalah mudhaf ilaih. Di mana mudhaf ilaihnya adalah as-sayyara. Apa lagi nih bacaannya? Ini kayaknya dari kata rehla, ketambahan huruf fa maka. Terus ada domir ka yang dia domirnya mutasil. Maka dia kayaknya ya gimana ya? Ya gitu. Ana terusin coba kalau boleh. Jadi idza itu harfu syarat. Ya, iya Ustaz. Nah, jawabnya itu fa rihlatuka. Jadi fa itu fa jawab, rihlatuka dia menjadi ya jawabnya itu. Ka-nya menjadi dhamir muttasil mabniun 'alal fathah fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. La-nya la nafiyah, la tab'udu dia yang menjadi apa ya? Manfi ya. An harfu jar. Guna itu isim isyarah. Dia yang menjadi isim isyarah. Fi mahal jar dia menjadi majrur. Siwa ini belum pernah belajar Ustaz yang siwa. Salasa sa. Kurang tahu yang ini. Oke, coba saya berikan sedikit tambahan untuk memberikan komentar ya. Dari atas. Ainda itu biasanya adalah Ainda itu sebetulnya adalah seperti tahta, ainda, yang bisa menjadi dzaraf ya. Kalau di sini menjadi dzaraf, maka itu maf'ul fihi.
Tapi Anda harus tahu ya di sini adalah ya mutakallim. Jadi dia adalah mudhaf. Jadi inda itu isim. Karena kalau bukan isim, dia tidak bersandar kepada ya mutakallim. Karena ini mudhaf ila ya mutakallim. Jadi indi itu i'rabnya adalah isim dhorof. Mu'rab kan? Ya. Dalam mansub wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah li ittisalihi bi ya mutakallim. Ya mutakallim itu ada part tersendiri. Sekarang saya mau mengajarkan ke Anda bahwa dalam nahwu i'rab takdiri itu ada 3. I'rab takdiri yang bukan dhahirah ya. Ingat-ingat ini. I'rab yang muqaddar, takdiri, muqaddar. Itu ada ya mutakallim, kemudian mankus, kemudian maksur. 3 ini. Nanti saya akan ajarkan. Ya mutakallim seperti ini. Ini marfu'nya muqaddar, mansubnya muqaddar, majrurnya muqaddar. Itu ya mutakallim, wajib. Kalau mankus, mankus seperti da'in tadi. Itu marfu'nya muqaddar, mansubnya dhahirah. Dan majrurnya muqaddar. Maksur ini semuanya muqaddar. Jadi ini semuanya muqaddar, semuanya muqaddar. Kalau mankus hanya mansub saja yang dhahirah. Ra'aitu da'iyan, ra'aitu qadiyan, ra'aitu janiyan. Ya, jadi itu i'rabnya. Ya mutakallim harus di luar kepala. Maksudnya kalau dinisbatkan ke ya mutakallim maka dia adalah mudhaf ila ya mutakallim dzaraf. Tusawi fi'il mudhari'. Ya, artinya fi'il mudhari'. Kamu lihat taknya ini. Ini tak mudhara'ah, ada ya mudhara'ah. Menjadikan dia wazannya adalah hiya. Hiya tufa'ilu. Termasuk dari fi'il mu'tal akhir. Tusawi. Dan ini i'rabnya apa? I'rabnya adalah marfu' bidhammah. Muqaddarah 'alal ya' ala harfil illah ya. Harusnya tufa'ilu. Karena tidak ada yang menyebabkan. Ini marfu'. Apa yang menyebabkan dia mansub? Tidak ada huruf nawasib dan jawazim sama sekali, maka kita bilang dia marfu'. Senang, mudah, ya. Kalau membuat keputusan itu harus lengkap. Artinya ini fi'il mudhari' yang marfu'. Karena di sebelumnya tidak ada huruf apapun yang membuat dia mansub ataupun majzum. Kamu harus bilang fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah ala arfil illah. Ala akhirihi li'annahu minal fi'lil mu'tal akhir. Arwaha menjadi maf'ulun bihi. Enggak boleh kamu bilang ini adalah isim atau fi'il madhi. Ini lihat, arwaha jamak dari ruh. Ruh. Jadi dokter itu bilang setiap menit endi milikku, setiap menit, setiap waktu, setiap menit milikku itu sama dengan ruhnya manusia, keselamatan jiwa manusia. Jadi saya itu begitu berharga. Artinya jangan membuat saya menunggu 16 jam. Dia protes, dia komplain. Oke, jadi kesalahan ada di sini. Tusawi itu sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Wahid zaid wahid yusawi isnan. Yusawi itu sama dengan. Setiap waktuku itu sama dengan jiwanya manusia. Banyak jiwa manusia. Nah, dia bilang bahwa dia penting. Nah sekarang an abqa dari baqiya yabqa atau baqo yabqa. Baqo yabqa itu adalah fi'il mu'tal akhir yaitu fi'il naqis. Dan di sini harokatnya apa? Dia mansub wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah alal fi'lil akhir ya. Ini karena wazannya. Kita lihat nanti wazannya. Wazannya adalah naqis. Apa namanya? Fi'il jenisnya naqis, wazannya fa'ala.
Sa'atan betul menjadi tamyiz dan kamu salah ucap di sini. Salah mengatakan, bukan sittata asyar. Sebentar ya. Sitta asyarata sa'atan ya Ustaz. Sitta asyara sa'atan. Oke. Masya Allah. Kalau ma'dudnya itu mu'annas, maka asyrahnya mu'annas. Sitta asyrata sa'atan. An abqad, jangan sittata asyar. Jangan. Harus sitta asyrata sa'atan. Ya, kalau di sini qalaman 14. Arba'ata asyara qalaman. Di sini asyara. Dari bilangan puluhan ini harus sama dengan ini. Arba'ata asyara qalaman. Kalau di sini muannas, maka yang muannas ini. Jadi harus lawannya. Sitta asyarata sa'atan. Oke. Kemudian idza. Dan Anda bilang bahwa jawabannya adalah fa jawab. Sebetulnya ini bukan fa jawab. Ini adalah fa huruf atof ya. Karena apa? Jawabannya itu di sini. Jumlah ini yang menjadi jawaban ini. Kalau kamu tergesa-gesa, kamu bisa nyewa mobil. Ini fa-nya adalah fa atof atau fa ibtida. Ibtidaul jumlah ya. Kita lihat yang pasti di bukan jawaban. Idza kunta ala ajalatin fayumkinuka istijarus sayyarah. Harusnya di sini. Ini yang menjadi jawab ini. Jumlah ini namanya jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah itu ada syarat, ada masyrut, ada jawabnya. Yaitu ini jawabnya. Kalau kamu terburu-buru, sewa mobil sana lah. Ah, gitu kan. Ini hanya ini sebagai ibtidaul jumlah menjelaskan perjalanan kamu udah nggak jauh dari sini, hanya 3 jam aja dengan mobil. Jadi ada ini atau tidak nggak pengaruh. Ini adalah apa namanya? Jumlah ini hanya berkenaan dengan sini. Jumlah ini nggak akan lengkap kalau kamu buang ini. Nah, kalau jumlah itu nggak lengkap kalau kamu buang ini, maka ini menjadi jawab. Nama jumlah syartiyah. Idza kunta ya sayyidi ala ajalatin farihlatuka la tab'ud an huna siwa salasi sa'atin. Itu seperti orang makan nggak minum. Iya, kesedak, keselak, akhirnya apa? Akhirnya sakit, dibawa ke rumah sakit. Oh, dokter bilang, makan itu habis makan minum. Jangan isinya makanan semua, nggak ada airnya. Tuh. Artinya nggak lengkap ya. Kalau kamu membuat jumlah syartiyah seperti ini bukan jawabnya. Bagaimana kamu mengerti itu jawabnya? Dari arti bisa. Dan jawabnya itu biasanya setelah syarat. Karena ini bukan keterangan. Ini jumlah ini semuanya adalah menjawab ini. Sekarang saya teruskan lagi. Ada yang kelewatan di sini. Ini fi'il mudhari' dari af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu adalah fi'il yang diakhiri dengan Waw, nun, ya, non, alif, alif nun. nun. Nah, dia marfu bukan dengan waw. Karena waw ini domir. Waw ini adalah fa'il. Jadi dengan subuti nun. Marfu bisubutin nun. Bukan marfu bil wawu. Marfu bil wawu itu jamak muannats mudzakkar salim. Muslimuna tuh mansub dengan ya, muslimina majrur dengan ya, muslimina juga. Af'alul khamsah ada 5, yaitu huma, antuma,
hum, antum, dan anti. Itu semuanya diakhiri dengan waw nun, alif nun, dan ya nun. Itu marfu'nya dengan subutin nun. Mansubnya bihadfin nun. Majzumnya bihadfin nun. Ya, jadi hal-hal dasar seperti ini, af'alul khamsah, itu harus jangan melakukan kesalahan bahwa tanda i'rabnya bukan waw tapi nunnya. Nah, kemudian kita teruskan sampai mana tadi? Ini kunta ini adalah nawasikul jumal, fa'ilnya atau isimnya. Isimnya inna adalah fa'il itu. Itu kunta, seperti lihat ini. Kunta taliban. Tuh. Isimnya itu adalah domir ta. Kemudian khobarnya itu taliban. Kalau di sini khobarnya syibhul jumlah. Kamu bisa bilang ala harful jarri ajalatin majrurun bil kasrah majrurun wa alamatu jarrihi kasrah dhahirah fi akhirih. Al jar wal majrur fi mahalli. Kamu harus bilang begitu. Al jar wal majrur fi mahalli nasbin khobar kana. Itu wajib karena adalah khobarnya sibul jumlah. Idza kunta ya sayyidi ala ajalah. Ini. Kalau kamu pelajar, kamu harus rajin belajar. Idza kunta taliban, idza kunta taliban yajibu alaika apa? Yajibu alaika at-ta'allum. Kalau kamu pelajar, kamu wajib belajarlah. Kalau kamu seorang pekerja, kamu harus bekerjalah. Itu maksudnya. Jawabannya di sini. Yumkinu saya rubah menjadi wa yajibu alaika. Oke? Atau labuta pun boleh. Nah, ini namanya apa? Khobar. Kalau ada kana, seluruh kana, baik itu kana, kanat, atau kanata, atau kunna, atau kunta, atau kuntu, itu semuanya sama. Namanya nawasikhul jumal. Anda nggak perlu mencari-cari isimnya karena isimnya sudah menjadi apa? Sudah menjadi apa? Fa'il. Asalnya adalah anta ala ajalatin. Betul? Nih. Sebelum ada kana masuk. Kana sebelum masuk anta ala ajalah. Kamu tergesa-gesa. Ajalah. Kalau kita masukin kana, kamu nggak boleh bilang kana anta. Ini harus ditasrifkan kana menjadi anta, menjadi kunta. Tuh. Karena ini domir rofa yang mubtada ya, fi mahalli raf'in mubtada. Sekarang domir rafa fi mahalli fa'il. Berbeda menjadi ta. Ta ini adalah domir, isim. Hanya sebatas satu huruf ini isim. Oke, karena fiilnya adalah kun, fa'ilnya ta. Fa'il itu isim, isimnya domir ta. So, ta itu domir muttasil. Itu caranya membedah kalimat ya. Kemudian apalagi yang salah? La tab'udu farihlatuka istijarus yumkinuka. Ya ini udah betul. Sayyarah betul. Rihlatuka la tab'ud anhuna. Anhuna. Ini adalah huna di sini sebagai isim domir. Isim isyarah yang fi mahalli apa? Fi mahallil jar. Oke, sekarang siwa. Siwa itu berarti sama dengan ghaira. Ghaira itu berarti sama dengan illa. Berarti sama dengan duna. Berarti sama dengan siwa. Atau berarti sama dengan ma khala. Ma khala. Itu semuanya adalah Isna. Asna. Isna. Tapi ini amilnya bukan amil illah. Amilnya adalah amil idhofah. Siwa salasa atau salasi? Siwa salah. Alasi. Siwa salasi sa'atin bisayyarah. Jadi ini idhofah, ini namanya mudhaf, ini mudhaf ilaih. Oke?
Jadi ta'adadul mudhaf ya. Mudhaf ilaihnya ke belakang di belakang di sa'atin bisayyarah. Cukup di sini. Oke, sekarang coba Anda memberikan arti secara bebas dari atas. Coba Anda bicarakan tentang artinya dulu. Yang kelompok saya, Ustaz. Ya, yang bagian ini. Siapapun lah. Kelompoknya ini. Eh, Coba, Ustaz. oh ya. Atau Ahmad Ja'far mungkin, silahkan. Ya, oke. Jadi dokter itu ngomong atau menghadap ke yang diajak bicara, dia bertanya, aku ini dokter yang berilmu lah, atau dokter terkenal atau dokter profesional. Setiap waktu yang aku miliki, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya yang aku punya adalah sama dengan jiwa-jiwa atau nyawa-nyawa atau ruh-ruh manusia. Nah, dia ini dokter, mantap. Terus, wa antum turiduna an abqa, dan kamu ingin aku tuh menunggu 16 jam, dan kamu tuh ingin saya ini nunggu 16 jam, menunggu pesawat gitu, nungguin pesawat 16 jam tetap di sini. Terus dijawab sama petugasnya, terima dia. Nah, dia nggak terima, dia bilang, "Iza kunta ya sayyidi." Ya, kalau Anda tuan lagi buru-buru, ya udah kita pinjemin, ya udah kita nyewain mobil. Kata siapa? Kata petugasnya. Terus dia bilang, kalau nggak intinya perjalananmu itu kalau pakai mobil, ya samalah kurang lebih 3 jam perjalanan. Nah, itu nanti ada kelanjutannya di paragraf kedua, yang mana? Sip. Udah selesai. Oke, ide pokoknya apa jadinya? Jadi ide pokoknya ini kalau menurut saya dokternya intinya dia buru-buru, jadi ingin segera pergi, nggak bisa nunggu lama-lama. Jadi pada kata apa ya? Kayaknya pada kata pertanyaannya, ana tabibun alimi kullu dqiqatin indi tusawiya. Ya itu seperti itu. Kalau begitu, Anda tidak sesuai dengan ide yang barusan Anda sampaikan. Tadi Anda sampaikan bahwa dia terburu-buru. Dia ingin itu tidak terburu-buru. Saya ini dokter internasional loh, alami itu internasional. Salah berarti Ustaz. Berarti yang izakunte sedi ala aja lah. Oke, kalau itu mempengaruhi ide pokok yang di sini. Jadi begini. Oke. Sebenarnya ini pemanis. Kalau begitu gini. Dr. Hisham fi ta'iratin ila mana? Ila mu'tamar wa asabaha utlun. Intinya di sini nih. Tahbitu at-ta'iratu Dr. Hisham. Tahbitu itu landing. Landing Dr. Hisham, ta'irahnya Dr. Hisham. Pesawatnya Dr. Hisham itu landing di sini. Ini ide pokoknya berarti piramida terbalik. Karena apa? Setelah landing, ide pokoknya dia terburu-buru. Dr. Hisham ala ajalah. Huwa yasta'jirus sayyarah. Ini aja. Ini pemanis. Jadi yang pertama ini sama seperti ini. Ide pokoknya ternyata di akhir. Ta'iratu Dr. Hisham tahbitu itirarian fi akrabil matar. Itu ide pokok pertama. Ide pokok yang kedua, Dr. Hisham ala ajalah.
Huwa yasta'jiru sayyara. Artinya dia tidak memakai pesawat lagi, tapi dia memakai sayyara. Istijar itu sewa ya. Dan kamu memberikan arti yang salah. Bukan kami petugas ya, tapi kamu. Kamu bisa menyewa mobil. Bukan kami yang sewakan. Nih, K kan kamu. Siapa? Kamu ini do this, lakukan ini. Istijar itu sewa. Kalau kamu buru-buru kamu sewalah mobil. Itu yang dibilang oleh staff. Jadi bukan kami yang sewakan. Kamu sendiri yang sewa. Bahaya ini. Enak aja. Katanya dokter internasional kok disewain. Sewa sendirilah, punya duit banyak kan. Oke, istiqlamat itu adalah information desk. Atau kalau kamu menjumpai di airport itu, kalau Anda ke airport ya, itu akan ada desk pusat informasi. Nah, itu istiqlamatul matar. Istiqlamat itu dari ista'lama, ista'la, ista'a. Ista'a itu mencari. Alamaan ilmu, mencari informasi. Jadi tempat namanya pusat informasi itu namanya istiqlamat. Jadi seluruh wazan alif sin ta itu artinya mencari. Ini kan tambah alama kan, ilmun. Ista'lama, mencari ilmu, mencari informasi, mencari berita, mencari apapun pengetahuan. Namanya istiqlamat, pusat informasi. Jadi kantor atau di airport itu ada information desk. Oke, cukup di situ dan ide pokoknya sudah ketahuan. Jadi tahbitu ta'iratu Dr. Hisham ittirarian fi aqrabil matar. Yastajiru Dr. Hisham as-sayyara li'annahu ala ajalah. Dia terburu-buru. Oke, cukup di situ dan analisisnya sudah bagus. Tinggal ditambahkan lagi dari pengetahuan-pengetahuan ini. Tolong bisa ditambahkan. Kita baru 2 paragraf ya untuk satu pertemuan ini. Coba yang ini berikan analisis yang lebih ringkas. Boleh coba, masih ada waktu sedikit. Ayo. Naam, anak itu kelompokkan Ustaz. Rodia Dokturu Hisham Al-Ghazali. Rodia ini dia adalah fi'il madi, dia itu mansub mabni, mabni fathah. Dr. Hisham tadi sebagaimana yang disebutkan badal, yaitu badal minkul. Terus dia ini juga ada ala zalik. Zalik dia itu insyarah, ala itu berarti sunan jar majrur dan hukumnya dia majrur kasroh. Kasrohnya ini zalik ini dia muqaddar karena dia mabni. Zalik itu mabni fathah tapi dia muqaddar kasroh. Atau muqaddar dia tuh muqaddarnya majrur. Wa akhadha as-sayyarata. Ini sebagaimana fi'il madi, terus dia ini adalah maf'ul sehingga dia fathah atau mansub sayyarata dan wadalla yasiru. Terus wa faja'atan tadi sudah disebutkan bahwasanya ini adalah hal yang itu mansub. Nah, dan dia mabni, Allah mabni. Jadi tetap mau ada apa ini bacanya faja'atan. Tagoyaru al-jawu al-jawa. Ya, seharusnya tagoyaru al-jawa karena dia seharusnya dia jadi maf'ul di sini dari fi'il ini. Terus wa bada al-mataru tulu midroron. Ini al-matoro seharusnya karena dia jadi maf'ul dari bada'a. Terus ini yuhtil midroron ini seperti juga jadi seperti dia jadi hal karena kalau dalam arti dia menjelaskan keadaan dari hujan yang turunnya dengan lebat atau deras.
Wa asbaha minal asiri an yaro amama. Ini dia dari apa? Seperti biasa, jar majrur, ada huruf jar, masukkan kamu masukkan huruf jar hingga ini jadi majrur dan dibaca kasroh. Ayaro karena ini ada apa? Ini an ini kalau nggak salah dia pokoknya ambil nawasib kalau nggak salah. Ya, tapi kenapa ini kok tetap yaro ya? Ya, nggak tahu. Amamahu ini dia dorof apa? Dorof tempat di depan kan? Artinya di depan. Jadi amama, fauqa, ala dan lain sebagainya itu merupakan dorof. Dorof ini dia bermasalah mansub. Tapi karena amama dia adalah mabni, artinya tidak bisa di-i'rab secara hakikat, maka mansubnya muqaddarah dan ada hu yang dimana dia adalah domir muttasil yang bergabung dengan amama. Jadi ini sepertinya bisa jadi apakah bisa jadi mudah-mudah pilih? Wallahu a'lam. Udalla yasiru wa ba'da sa'ataini. Nah, dan setelah 2 jam, aikona annahu aikona ini kayaknya dia dari fiil af'ala. Jadi aikona dia mengikuti wazan af'ala. Ya. Af'ala. Jadi aikona. Jadi bisa kita simpulkan dia ini fiil madi, bukan fiil mudhari yang huruf mudhari bukan. Beralif kan biasanya kalau kita lihat ini depannya alif nih. Ini jajan fiil mudhari ana. Padahal ini aikona kalau kita lihat dari polanya mengikuti wazan af'ala. Jadi jangan sampai keliru. Ya kawan-kawan, mantap. Annahu qaddala tariquhu wa hassa bittabi. Nah, ini saya skip saja, saya tidak tahu secara maknawi detail i'rabnya seperti apa. Jelas tariquhu dia adalah tariquhu dia jadi mansub karena dia ada disuruh kasih harokat fathah, terus ada dhamir hu yang itu adalah dhamir muttasil. Wa hassa bittabi ini adalah jar majrur jelas. Ra'a amamahu baitan sagiran. Jadi dia melihat di depannya itu baitan sagiran. Nah, ini dia sifat mansub. Jadi baiton sagiran tuh dia sifat. Kenapa kok dibaca fathah atau mansub? Karena dia jadi maf'ul. Jadi apa yang dia lihat di depan? Yang dia lihat di depan adalah sagiran, baitan sagiran. Dia jadi maf'ul dari ro'a. Jadi yang dia lihat di depan adalah baitan sagiran. Atau dia bisa jadi ngikutin dari amama. Amama adalah dorof makan atau dorof tempat yang kalau nggak salah dia takdirnya adalah mansub. Insyaallah kalau nggak salah. Watawakaf indahu. Ini insyaallah. Watarakal babu. Ini baba, seharusnya baba karena ini dia fi'il, ini dia seharusnya jadi maf'ul. Jadi ini penting juga kalau kita tahu ya. Jadi tadi saya terbaca babu, harusnya baba karena al-baba karena dia mengetuk. Apa yang diketuk itu? Terus fasami'a sauta imra'atin kabira. Maka dia mendengar suara. Jadi yang jadi sauta ini dia jadi maf'ul dari kata sami'a. Jadi apa yang didengar dia? Yang didengar adalah sebuah suara. Nah, tetapi kenapa kok bukan sautan? Kenapa tidak kasroh kain? Kalau dia maf'ul karena dia kan sebenarnya nggak ada alif lam. Kenapa nggak kasroh kain? Karena dia adalah mudhof. Dan ini mudhof ilaihnya. Kalau nggak salah ya. Soalnya ini satu makna, dua kata yang satu makna, yaitu suara perempuan besar. Suara ceweknya itu badannya mungkin maksudnya besar. Gemuk lah. Ya. Jadi dia mendengar suara cewek yang badannya besar. Nah, ini seharusnya kalau saya secara makna ini seharusnya jadi mudhof ilaih karena dua kata jadi satu makna. Nah, ini dan itu juga ini dia jadi kasroh. Nah, berarti apakah dia mudhof ilaih? Dan kabirah juga karena dia ini sifat dari imroh
Dan ini imro'atin, kasiratin, kasiratin. Kabiratin adalah tamyiz atau apa duanya sama-sama sifat mansub, jadi saling mengikuti, sama-sama kasrotain, sama-sama sama-sama kasroh, sama-sama majrur. Nah, berarti insya Allah ini susunan dari mudhaf ilaih. Amin. Terus taqulu, dia berkata tafaddal bidukhul, masuklah. Ini fi'il amar seperti biasa. Jadi ada dia mabni kasroh, bidukhul ia adalah jar majrur, kainan man kunta. Nah, ini sebagaimana telah disebutkan Ustaz, ini adalah kunta dari kana anta yang artinya ada huruf kana di sini. Sebagaimana kita tahu, hurufnya kana tansibul isma wa tansibul khabar. Apa perlu kita cari-cari di mana isinya? Isinya adalah domir tak ini. Nah, sebenarnya domir anta. Tapi karena dia jadi domir mutasil, maka tidak terlalu nampak, tapi isimnya adalah isim kananya adalah domir tak tadi yang mutasil, dan khobarnya adalah ini. Nah, insyaallah karena ini dia jadi mansub kainan, insyaallah ini khobarnya, jadi khobar muqaddam insyaallah kalau nggak salah. Terus fal babu maftuh, maka pintu itu terbuka. Maftuh ini kayaknya maftuhun karena dia menjelaskan atau gimana? Pokoknya dia menjelaskan bahwasanya pintu itu terbuka. Oke, coba kita ke arti. Kalau dia Dr. Hisham Al-Ghazali, sebagaimana kita tahu di cerita sebelumnya, kita hapus dulu. Nah, sebagaimana yang kita tahu di cerita sebelumnya, bahwasanya dia disuruh nyewa mobil, terus suruh jalan dewe perjalanan 3 jam. Ya udah, maka lanjutannya ada di sini. Dia setuju si dokter Hisham ini, oh iya dia setuju, atau dia puas atau dia ridho dengan hal itu. Ya udah dia ngambil mobilnya dan dia berjalan. Tiba-tiba cuacanya kok berubah. Terus tiba-tiba hujan mulai turun hujan. Turunnya deras lagi, lebat. Waduh. Terus dia ini kesulitan ngelihat di depannya gara-gara hujan lebat. Hujan lebat jadi sulit melihat di depannya, itu sulit melihat. Dia terus berjalan dan setelah 2 jam dia merasa atau dia yakin bahwasanya dia ini tersesat. Dia tersesat di jalan. Dan dia juga merasa kelelahan. Tiba-tiba dia ini ngelihat, wah, ada rumah kecil. Nah, berangkatlah dia. Terus dia berhenti dia. Dia berhenti di situ. Terus dia ngetok pintu. Tok. Terus dia dengar, "Sami'a sauta imra'atin kabir." Terus dia pas dekat ketok nih dia dengar suara cewek, tapi ceweknya cewek besar. Gemuk lah, insyaallah. Mungkin kedengar dari suaranya. Dia ceweknya ini ngomong, "Tafaddal bidukhul kainan man kunta." Masuklah kamu, siapapun kamu. Nah, maka pintu itu terbuka. Shadaqallahul adzim. Ya, ada beberapa catatan dari saya tentang analisis bahasa dulu. Ada banyak tempat atau banyak analisis yang kurang tepat karena yang harusnya mu'rab menjadi mabni, yang harusnya mabni menjadi mu'rab. Banyak sekali. Dan saya mendengarnya itu karena saking banyaknya sampai nggak bisa di antaranya nggak bisa menggarisbawahi, karena kamu juga menggarisbawahi ya. Jadi saya banyak terlewat, tapi saya mengetahui bahwa analisisnya banyak yang keliru. Contohnya, ini harusnya menjadi fa'il ya, marfu, fi'ilnya ini. Oke, al-jawu taghayyara. Oke, seluruh fi'il madi itu mabni alal kasri, alal fathi, alal dhammi. Mabni itu jangan bilang alal fathah ya, alal dhammah. Fathah dhammah itu tanda untuk mu'rab. Kalau mabni itu alal fathi. Fi'lu madin mabniun alal fathi. Oke, kemudian al-jawu fa'il. Marfu wa alamatur rafihi dhammah dhahirah. Cukup. Kemudian ini mabni juga bada al-matar, dan dia adalah min af'al muqarabah.
Karena fi'il akan berjumpa dengan fi'il tidak ada sambungannya. Contohnya bada'tu ufakir. Saya mulai berpikir. Tuh. Bada'tu ufakir. Lihat ini. Bada'a fi'il, fa'il, kemudian fi'il lagi. Fi'il ketemu fi'il. Fa'ilnya ini sama. Fi'il, fa'il, fi'il. Fi'il, fa'il, fi'il. Ini namanya af'alul muqarrabah. Itu boleh seperti itu. Jadi ini artinya aku mulai berpikir tentang masa depanku. Bada'tu ufakir fi mustaqbali wa fi hayati wa fi zawaji. Aku berpikir tentang pernikahanku. Gimana umur 25 kok masih jomblo, begitu. Jadi dia sudah mulai berpikir. Bada'tu ufakir. Bada'al mataru yahtulu. Hujan pun mulai turun. Bagaimana turunnya? Midrara, tanpa henti. Dengan sangat lebat. Lebat sekali. Midrara sama dengan ghazira. Sama. Ini adalah sinonimnya. Midraran atau ghazira. Oke. Dan asbaha adalah min akhwati kana. Asbaha min akhwati kana. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Kemudian khobarnya dia perlu namanya khobar. Asbaha minal asiri an yara amamahu. Jadi harus ditentukan mana khobarnya. Jadi ini PR. Ini namanya apa? Mencari di antara yang rumit. Asbaha minal asir an yara amamahu. Khobarnya pasti jumlah. Khobarnya asbaha. Asbahal jawu na'iman. Asbaha al-baitu kharraban. Asbaha at-tiflu muhandisan. Nah, asbaha di situ adalah menjadi nawasihul jumal. Nawasih itu harus perlu isim dan khobar. Wa dhalla yasir, sama ini. Ini dhalla yasir. Ini af'alul muqarabah ya. Dhalla. Kemudian wa ba'da sa'ataini aikona. Saya tadi lihat di mana yang Anda bilang mabni. Mana tadi itu? Bahwa itu bukan mabni. Amamahu ya. Betul, tadi kamu bilang ini mabni. Sebetulnya tidak. Itu adalah maf'ul fihi. Dzaraf itu mana ada mabni. Dzaraf ya, mu'rab lah. Maf'ul fihi kan mansub. Dan dia mudhaf ila dhamir hu di sini adalah fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadi kita harus peka terhadap isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni, seluruh isim itu mu'rab kecuali yang mabni. Ya, kecuali yang mabni. Dan isim mabni itu hanya isim isyarah. Sebagian ada yang tidak. Isim mausul, sebagian juga tidak. Kemudian isim domir semuanya. Seluruh isim domir itu semuanya. Kemudian isim apa lagi? Yang mabni. Isim mausul. Isim mausul sudah. Isyarah, mausul, kemudian domir. Isim apa lagi? Isim istifham. Isim istifham, tapi tidak semuanya. Oke? Sebagian. Kemudian isim isim yang mabni. Ada fi'il madhi, Ustaz. Saya bicara tentang isim yang mabni, bukan fi'il. Kalau fi'il gampang. Isim ghairu munsharif, Ustaz. Hah? Isim ghairu munsharif. Itu mu'rab. Grupinya berubah. Isim mausul, Isim ghairu isim munsharif syarat, Ustaz. makatu menjadi makata. Gimana sih? Isim fi'il. Oke, isim fi'il. Itu isim fi'il seperti apa? Fa'al. Oke, isim fi'il boleh lah. Oke, yang lagi, isim apa lagi? Isim Isim ma'lam, Ustaz. Isim syarat.
Isim syarat Isim kayak apa? syarat Ustaz. Isim syarat kayak apa? Iya, seperti iza itu kan membutuhkan pada jawab syarat gitu Ustaz, yang berupa fa gitu, fa Jadi jawab. idza itu Bukan isim ya. huruf. Idza isim ya. Setiap huruf itu mabni. Kita nggak bicara tentang huruf. Idza itu harfu syartin. Oke, jadi tentukan dulu mana isim-isim yang mabni sehingga Anda tidak terjebak. Jadi seperti ama-ama pun bisa menjadi amami, kan? Betul tidak? Betul tidak? Itu namanya apa? Mu'rab. Yang bertukar-tukar huruf itu mu'rab. Jadi tidak begitu banyak, makanya saya berikan berikan kaidah. Seluruh isim itu mu'rab kecuali yang mabni, yaitu apa? Isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan isim istifham sebagian ya, isim sebagian. Isim mausul yang mayoritas mabni kecuali yang alladzani, allatani itu, dan isim isyarah hadani, hatani, ya itu adalah isim isyarah yang mu'rab. Nah, jadi kendalikan diri untuk memberikan analisis yang kurang betul tentang ini. Yang kadang-kadang muqaddar, mana ada mabni muqaddar? Saya sudah bilang, isim yang muqaddar hanya 3 tadi. Selainnya itu adalah zahirah, pasti itu. Pasti. Hanya 3 tadi yang saya bilang. Itu untuk isim muqaddar itu mu'rab ya. Kalau mabni itu langsung alal fathi, mabni ala sukun, mabni ala dom. Jangan kamu bilang fi isim itu mabni itu muqaddar. Itu fatal. Mencampur-campur ya. Jadinya racun nanti. Nah, kalau kita bilang, ini mikrofon siapa yang rusak itu? Kemudian kalau yang apa? Yang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu tergantung wazannya. Tergantung wazannya. Tidak seluruh fi'il mudhari' itu muqaddar. Seringnya adalah seperti sini. Ini adalah muqaddar. Dari ro'a yaro. Nanti Anda belajar sorof deh di situ. Ro'a yaro. Ini namanya fi'il mutal akhir yang mahmus ya. Ada a. Ro'a yaro. Uridu an aro. Bukan uridu an aroya ya. Tidak. Itu fi'il mudhari'. Minal asir Dr. Hizam an yaro. Failnya di sini adalah domir mustatir jawazan takdiru huwa aidun ila Dr. Hisham. Dia susah untuk melihat di depannya. Jadi kamu tentukan dulu fi'il madhi. Seluruh fi'il madhi itu pasti mabni cukup, dan fi'il mudhari' yang mabni hanya hunna dan antunna. Lainnya pasti mu'rab. Jadi mana yang mu'rab, mana yang mabni. Nah, an yaro ini pasti mu'rab. Mu'rab itu marfu atau mansub. Nah, ini mansub. Mana fathahnya kalau mansub di sini? Karena ini kan huwa. Fathahnya itu muqaddar. Kenapa? Karena min fi'il mu'tal akhir. Karena dia jenis dari fi'il nakis. Fi'il nakis yang wazannya maftuhal ain. Jadi tidak semuanya. Lihat ini yad'u. Kalau madmumul ain wajib ini an yad'uwa. Muhammad yuridu an yad'uwa. Tuh. Kenapa yad'uwa? Dhahira, sebab dia madmumul ain. Kalau maftuhul ain, ainnya di fathah seperti yara, ini muqaddar. Kamu lihatlah kaidah. Ya. Oke. Kemudian ada lagi satu kesalahan analisis makna. Imro'ah kabirah ini bukan perempuan gemuk ya. Perempuan tua, kabiratus sinni. Ini ada sin di sini. Umurnya banyak, besar. Kamu tahu kan imro'ah saghirah itu adalah perempuan muda, perempuan kecil, anak kecil lah, anak kecil perempuan. Hah? Anak kecil.
Anak perempuan yang kecil. Ini adalah perempuan dewasa, tua, asinni. Kenapa tadi saya tunjukkan gambar? Tunjukkan di awal-awal sesi itu ada video. Sebab ingin membantu Anda memberikan analisis bahwa, oh, Anda lihat di video tadi orang tua kan? Bukan perempuan, mau gemuk, mau kurus, nggak ada urusan. Gemuk, kurus itu bahasa Arabnya bukan kabir. Itu bahasa Arabnya itu nahif atau samin. Itu baru kita bicara tentang body. Ternyata Anda ini body shaming juga nih. Ini namanya pemahaman literalis, pemahaman yang secara literal Anda pahami perempuan besar seperti gajah. Oh, tidak. Yang besar itu bukan hanya badan, tapi umurnya besar. Imra'atin kabiratin, maknanya perempuan tua. Ya, jadi jangan dipahami secara literal perempuan gemuk. Aneh saja. Perempuan gemuk boleh saja umurnya 10 tahun. Nah, di sini perempuan gemuk yang umurnya 70 tahun. 70 tahun. Gemuk apa? Gemuk umurnya sudah gemuk. 70 kan gemuk kan? Ya kalau 10 kan kurus kan? Artinya kecil. Ini besar umurnya. Besar umurnya. Kenapa besar umurnya? Karena dia mempunyai cucu. Mana kalimat cucu di sini? Nih. Kalau orang punya cucu, maknanya umurnya sudah 70 ke atas atau 50 ke atas kan umurnya udah banyak. Tuh, ini adalah salah satu cara mengetahui. Minimal Anda melihat video tadi itu sudah paham lah ya. Ini cukup pertemuan kita hari ini dan pembahasannya cukup menarik. Nggak apa-apa kita jalan-jalan pelan. Yang penting kita belajar banyak hal lah. Bagaimana memanainya. Ini namanya famul makro ya. Analisis bahasanya bagaimana kita melihat. Ya, jadi Anda bisa lain kali kalau ingin memberikan analisis itu, Anda bisa memberikan pattern-pattern. Ini Anda bisa melihat dorof dan dorof tuh. Dorof, dan ini semuanya mu'rob. Mu'robnya apa? Dia mansub. Dorof itu pasti mansub karena dia maf'ul fihi. Nah, ini juga dorof. Jadi selesaikan dorof semua habis kayak gitu kan. Ini dorof. Apalagi naam, yang dorof sudah selesai semua. Kalau begitu jangan disentuh lagi. Berarti hemat waktu. Dalam sekali waktu Anda dorof. Dan semua dorof itu adalah mudhaf ilaih. Nah, mudhaf, dorof, dorfun. Ini dorof kan mansub. Wa alamatun fathah dhahirah fi akhirih. Kemudian domir. Ini juga dorof. Dan ini mudhaf ilaihnya ini. Mudhaf ilaihnya ini isim domir, ini isim dohir. Ini isim domir, ini isim domir, ini isim dohir. Jadi cukup analisis cepat, tapi semua ini namanya menghemat waktu. Saya mengajarkan ini biar Anda cepat. Sekarang, af'al muqarabah. Lihat af'al muqarabah di sini ada berapa? Bada'a. Kemudian ada dhalla yasir. Kemudian sami'a. Tidak hanya itu saja kan? Akhoda. Akhoda tidak akhoda. Dhalla yasir tuh. Ini af'al muqarabah. Asbaha minal asir ini nawasikhul jumal. Jadi dalam sebuah adonan yang banyak gitu, ada banyak resep ya. Anda pretelin lagi, Anda pecah-pecah lagi. Ini termasuk jenis-jenis ini. Jadi cepat menganalisa bahasanya. Saya pikir itu, apakah ada pertanyaan? Silakan buka kameranya. Kita selfie sebentar untuk memberikan sesi untuk ambil gambar. Apakah ada pertanyaan? Jadi Anda dengan diskusi ini Anda mempunyai banyak waktu untuk bicara, memberikan analisis. Salah tidak apa-apa. Karena memang waktunya orang belajar itu waktunya salah. Kalau Anda pengen total benar ya jadi dosen. Walaupun salah dosen bisa benar. Oke, Anda lihat di chat, di situ saya kirimkan absennya. Oke, pertemuan yang menarik, insya Allah kita lanjutkan di minggu depan ya. Dan
tidak ada kata tidak siap. Lebih baik acak-acakan tapi Anda bertanggung jawab daripada bagus tapi tidak bertanggung jawab. Tapi lebih baik tidak acak-acakan artinya bagus dan bertanggung jawab sesuai pada waktunya. Oke, ada sesi pertanyaan, saya buka. Buka kamera dulu. Ayo semuanya buka kamera. Saya ambil foto dulu. Farid, Vika, Iqbal, Nur Hikmah, Lutfia, Mas Kurang, Aji, ayo. Saya hitung sampai 5, kita ambil foto. Wahid, Isnani, Salasa, Ahmad Ja'far menyamar jadi dinding kah itu? Dia sudah menunggaling kaulo dengan dinding. Dia jadi semen kayaknya kalau nggak batu bata. Oke, kita ambil foto. Terima kasih. Jangan lupa isi absen, berikan feedback untuk kemaslahatan kelas kita hari ini apa. Jadi mungkin ke depan mungkin ada saran, silahkan untuk yang saran yang konstruktif. Kita diskusi seperti ini semoga menambah ilmu, baik secara bahasa, baik mengenali teks, baik tidak agar kita tidak terjebak menjadi manusia yang literalis, ya. Bahaya itu, literalis itu, karena bisa menjerumuskan makna. Orang tua dianggap orang apa? Orang gemuk kan? Nggak enak kan? Oke, terima kasih. Nahtatimu bika faratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hayyakumullah wa yardi alaikum wa yahfadkum wa yusallim alaikum wa yuhayyikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.